Nah dari situ saya mencoba mencari cabang-cabang olahraga yang lebih ekstrim lagi. Prajurit Koat dan juga atlet tinju nasional, Sertu Koat Ratna Sari Devi. Ini panggilannya Ratna Sari apa Devi? Ratna aja. Ratna, nggak Devi aja. Ratna Ratna ya? aja. Ya, Ratna ini kan kemarin berhasil menyumbangkan medali perak pada SEA Games di Kamboja ya. Ya. Gimana nih perasaannya? Ya pertama-tama mengucap syukur sih karena bukan pertama kali dapat medali ya, maksudnya pertama kali ikut cabang tinju SEA Games, terus internasional baru pertama kali terus bisa dapat perak izin. Saya udah bersyukur banget udah sebenarnya saya nggak mau maksudnya nggak membayangkan saya dapat perak izin. Saya cuman ya bisa dapat medali perunggu udah bersyukur, atau sudah ikut SEA Games ini udah bersyukur sekali karena baru pertama kali. Tapi nggak nyangka saya bisa langsung dapat perak izin, udah di final itu udah luar biasa bagi saya izin. Ya. Dan tentunya itu semua sudah Ratna lakukan itu untuk sudah memberikan yang terbaik untuk TNI Angkatan Darat dan juga tinju ya. Siap. Kemarin mendapat perak. Siap. Gimana? Puas nggak dapat perak? Nggak puas sih, cuman karena lawannya juga udah cukup ya terlalu hebat lah mungkin menurut saya, karena idola juga itu Nesty Peticho itu dari Filipina itu dia termasuk atlet yang hebat kalau di kelas saya 57 kg, karena setiap dia pertandingan itu kalau di Asia pasti juara, nggak pernah nggak juara dia. Di Olimpiade aja dia perak, sedangkan di SEA Games itu dia emas. Jadi saya udah cukup puas lah dapat perak. Ya lumayan puas ya, tapi pengen juga kalau nanti kedepannya dapat emas ya. Siap, kalau ada kesempatan lagi saya berusaha lagi untuk dapat emas. Iya. Dan ini kan sekarang dapat perak ini. Sebelumnya pernah ikut kejuaraan tinju lain nggak? Kalau di Indonesia kejurnas aja, terus PON, Prapon itu aja. Kalau boleh tahu sejak kapan terjun di tinju? Saya dulu pas masuk kuliah 2012 masuk tinju. Kuliah? Siap. Atau pernah SMA? kuliah aja. Oh pernah kuliah. Siap. Sebelum masuk TNI Angkatan Darat? Siap. Saya masuk tinju itu karena pas lulus SMA, terus saya mencoba untuk ikut kuliah di kota di Makassar. Kebetulan saya di daerah Sopeng itu mungkin gak ada tempat kuliah yang saya inginkan. Saya kan sukanya olahraga, jadi saya mencoba di Makassar, walaupun jauh dari orang tua. Saya pengen mewujudkan impian saya dulu, rencana menjadi guru olahraga. Jadi saya mencoba untuk kuliah ke Makassar. Terus di Makassar saya udah masuk UNM dulunya, Universitas Negeri Makassar, jurusan olahraga. Nah dari situ saya mencoba mencari cabang-cabang olahraga yang lebih ekstrim lagi. Ceritanya seperti itu. Ya tapi gimana bisa terfikirkan kemudian kan sedang kuliah nih, kemudian daftar di TNI Angkatan Darat? Oh, ceritanya panjang ya, tapi nggak apa-apa sih, ceritain aja. Pertama tuh saya atlet basket, terus disuruh sama pelatih SMA daftar ke UNM dengan sertifikat pertandingan basket. Terus saya ke sana dan puji Tuhan saya diterima karena kebetulan saya juga atlet daerah di sana di Sopeng, jadi bakat basket ada lah maksudnya. Jadi di situ. Habis itu semester 1, semester 2 saya udah kayak aduh
mau coba yang cabang lain seperti teman-teman saya kan banyak di UNM itu, banyak cabang olahraga yang bisa kita ikutin. Jadi saya pertama tuh bukan tinju dulu, saya pertama coba pencaksilat, terus karate yang fight gitu, cuman sepertinya nggak bisa bersaing di situ karena banyak banget kan. Jadi saya coba dikenalin sama teman saya tinju di kampus itu. Saya lihat-lihat, pertama saya lihat, oh kayaknya lumayan bagus. Ya udah saya coba seminggu, cuman tangan sama gerakan kaki. Udahlah bagus ini kayaknya kan. Saya coba itu terus, tapi saya masih di basket, masih mencoba 2 olahraga basket dan tinju. Ya. Jadi saya kalau di kampus itu kan kita kalau pelajaran nggak terlalu ini karena kan olahraga. Jadi masuk kampus sore pagi tinju, sore basket, pagi tinju, sore basket, siangnya kampus. Ini sebenarnya masih mencari-cari mana sih yang cocok gitu ya. Siap, yang cocok. Akhirnya 3 bulan ada pertandingan di basket dan di tinju ada pertandingan. Jadi pertama pertandingan daerah itu saya antara dua ini bingung saya pilih yang mana kan. Terus saya bilanglah ke pelatih saya ke tinju, pelatih saya ada pertandingan di basket, saya nggak bisa ikut di tinju karena saya kan awalnya saya di basket ya, saya nggak mau maksudnya mengkhianati ya pelatih saya basket ini. Itu pertandingannya bareng gitu? Siap, bareng izin. Jadi dia basket dulu, cuman kan harinya ada di tinju juga. Gitu. Terus daerahnya beda, kalau di basket kan Makassar aja, kalau di tinju itu pertandingannya pas itu di Luwu, di daerah sana jauh kan dari Makassar, beda tempat lah ya. Pelatih saya bilang gini, sayang sekali kamu kalau misalnya nggak ikut pertama kali pertandingan tinju, lumayan kalau ikut sana katanya. Kalau di basket kan di sini aja, di Makassar aja kan, belum di daerah-daerah. Ini tinju lumayan, di sana bagus, bisa jalan-jalan. Siap, saya kepikiran terus mau apa ya bagusnya izin ke basket. Nah, mulailah saya malas-malas latihan. Udah seminggu mau pertandingan itu saya mulai ditelepon sama pelatih saya basket. Kamu masih niat nggak sih latihan? Siap, masih lihat bang gitu. Terus nggak latihan? Siap bang, saya nggak ada baju bang nanti pertandingan. Kalau di basket kan harus beli baju ya, beli baju, beli sepatu sendiri. Nggak ada bang, baju saya bang, lagi nggak ada duit, saya bilang gitu. Ya abang beliin lah baju. Nggak bang, jangan bang. Kamu sebenarnya mau apa? Kamu sebenarnya masih mau basket atau enggak sih? Saya tanya lah, izin bang, saya minggu depan ada pertandingan tinju juga. Gitu. Kamu apa? Kamu kok bisa ikut 2 cabang itu? Nggak bisa kamu kayak gitu katanya. Kamu harus milih salah satunya antara basket sama tinju. Saya mikir ya, kalau saya ikut basket pengeluaran, belum bayar kos, belum bayar ini, pengeluaran banyak. Kalau tinju kan saya belum pernah disuruh beli ini beli itu, belum pernah disuruh kan. Terus ya udah saya bilang gini, bang saya mohon maaf ya bang, saya kayaknya milih tinju aja, saya milih tinju. Bilang terus kalau milih tinju basketnya gimana sih bang? Saya mengundurkan diri dari basket. Ya udah dari situ saya udah nggak pernah main basket lagi, saya main tinju aja. Disitulah saya dari awal sampai sekarang ini main tinju. Dari sekian lama berjuang antara pilihan basket dan tinju, akhirnya memilih tinju. Pengalaman apa yang paling berkesan selama ikut pertandingan tinju nih? Bisa jalan-jalan aja. Karena tinju kan bisa pertandingannya di luar daerah semua ya. Kayak ke jurnalis itu saya udah pernah ke Manado, ke Ambon, Papua lah yang paling jauh ya. Papua, Jabar, dulu waktu saya di Makassar ya. Terus Medan, udah banyak deh karena tinju saya bisa jalan gratis gitu.
Ya itu suatu keuntungan tersendiri selain prestasi yang diraih ya. Nah, tinju ini kan identik dengan laki-laki. Ratna nggak ini, maksudnya nggak merasa minder atau gimana? Karena ini kan biasanya laki-laki ya. Apa yang menjadi motivasi Ratna akhirnya mantap nih ditinju aja gitu? Ya kalau misalnya nggak semua ya laki-laki perempuan nggak bisa kayak laki-laki ya misalnya gitu. Kalau bertinju itu ya dari kemauan aja, mau nggak bertinju, berani nggak lawan ini. Kan kalau ditinju itu kan ganasnya itu cuma di atas ring aja. Kalau di luar ring ya udah kayak balik lagi seperti cewek lagi. Jadi maksudnya kalau di dalam ring sudah nggak cewek-cewekan lagi ya. Pukul-pukul aja gitu. Nggak ada lagi kasihan, apa. Walaupun teman ya, kalau ditinju tuh sportivitasnya tinggi sekali. Kayak kita nih berteman, bersahabat sama dia. Satu kelas 57. Terus pertandingan kita ketemu, pas ketemu dia sering nggak ada tuh bilang ini teman aku nggak takut pukul sampai nggak ada tuh perasaan kayak gitu. Nggak ada. Enak gak ya gitu? Nggak ada enak-enakan, pokoknya pukul. Kalau kalah menang itu kan dari Tuhan kan. Terus kalau turun balik lagi kita seperti biasa ya. Nggak ada benci-benci, nggak ada musuhan, profesional lah ya. Jadi saya sukanya di situ, jadi kita bisa mukul teman sendiri. Tapi ini kejuaraan, bukan asal saling mukul ya. Iya. Tapi pernah nggak tanding lawan laki-laki gitu, sparring lawan laki-laki? Saya sering sparring sama laki-laki. Siap. Sering, makanya kadang biru di sini, kadang sempat di sini robek. Itu saya sparring sama laki-laki. Itu profesional ya, walaupun perempuan ditonjok juga ya. Iya. Tapi dibalas nggak? Ya dibalas. Cuman mungkin bobot pukulannya beda kali ya, kalau cowok sama cewek gitu intinya. Ya karena sekarang kan juga sudah emansipasi wanita bahwa wanita juga bisa berprestasi gitu kan. Sekarang mah wanita udah bisa seperti cowok lah prestasi. Ya. Selain menjadi atlet tinju ini, bagaimana Ratna ini membagi waktu sebagai prajurit TNI Angkatan Darat? Kalau membagi waktu ya, saya dulu tuh di kantor tuh disuruh TC sih, nggak dibebanin buat kerja di kantor. Itu bersyukurnya saya dapat di Puspalat. Saya dari tentara, terus dinas di Puspalat pertama itu langsung TC. Jadi kami ini yang atlet ini langsung di TC-kan di kantor. Jadi kita nggak masuk bekerja. Jadi kayak pagi itu kita latihan, cuman kita ditugaskan untuk belajar gimana kantor kayak gini kan. Terus habis itu sore kita latihan lagi. Dan dari pon yang kemarin itu baru kami disebar-sebarkan kan, jadi ke jabatan kami sendiri. Seperti saya kan di Cakung, di Gupusrana, di situ saya sudah mulai bekerja terus nanti bikin surat TC, terus TC gitu. Biasanya TC-nya berapa lama? Kalau tinju sih bertahun-tahun ya, berbulan-bulan gitu. Nah kalau yang itu kan untuk persiapan PON ya. Kalau untuk dalam waktu dekat ini ada nggak pertandingan yang akan diikuti? Ada sih yang Asian Games bulan November ini. Di mana? Di Cina. Di Cina? Siap. Kira-kira nanti lawan terberatnya dari mana ini? Ya masih dia itu. Dia ikut lagi ya? Ikut. Oke, berarti tentunya persiapannya harus lebih matang lagi ya. Dan sudah tahu taktiknya kira-kira harus bagaimana. Kalau di Asian Games itu kan semua ASEAN ya. Jadi kayak ada Cina, ada Uzbek kayaknya. Itu lebih besar lagi. Betul. Jadi lebih banyak lagi yang harus saya persiapkan. Iya. Lebih fokus lagi untuk saya persiapkan, karena di Pelatnas Tinju itu kita itu harus ada seleksi juga. Jadi kita sebelum ke Asian Games itu kita harus ada seleksi. Jadi saya ini persiapannya untuk seleksi itu sama prapon bulan Juli. Ini kan ada seleksi juga.
apa sih biasanya kriteria yang diseleksi, yang dipilih untuk kejuaraan itu? Kalau tinju sih ya disparingkan, siapa yang menang ya itu yang berangkat. Kira-kira target ke depan apa nih? Ya itu saya mau mencoba untuk Asian Games lagi. Saya harus latihan, fokus. Ya. Selain Cina, berarti nanti untuk ponsnya di mana nanti? Ponnya di Medan. Oh, di Medan. Prapon ya. Prapon itu di Makassar. Di Makassar. Ya. Habis itu ponnya di Medan. Ponnya di Medan. Kira-kira targetnya medali apa nih? Perak lagi apa emas nih? Ya, semoga emas sih. Ya, amin. Kita doakan yang terbaik. Semoga bisa meraih medali emas. Amin. Ya. Jadi lebih keras mana? Menjadi atlet sebelum masuk tentara apa pendidikan menjadi tentara? Kalau saya sih kayaknya sesudah masuk tentara lebih keras. Kenapa? Karena tentara itu disiplinnya sangat disiplin ya. Terus kita harus mematuhi waktu, jam, terus kebersihan. Jadi itu udah kayak di dalam diri kita itu. Kalau misalnya kita ngikut latihan, terus dimanapun kita TC, kita pasti kebiasaan. Jadi kayak kalau di tinju itu kan harus teratur makan, teratur bangun pagi. Jadi kita udah terbiasa karena di tentara itu kita udah dibentuk, dilatih untuk bangun pagi, terus habis bangun pagi membersihkan, terus jam makan itu kita udah tepatin semua. Jadi tidak perlu dikasih tahu lagi sama pelatih, kamu jam makan dong, jam ini udah jam segini belum makan. Jadi kalau kita itu udah jam 12 kita udah harus makan, tidur siang kita harus tidur. Jadi udah rapi lah kalau disiplin kita itu karena masuk tentara juga. Jadi udah tidur siang juga ya? Kita tuh kalau tinju itu nggak boleh kalau nggak tidur siang. Kenapa? Karena fisik kita itu bakalan ini nanti kalau sore itu kita latihan. Jadi pagi itu jam 5 kita udah bangun. Persiapan 5:30 kita udah latihan kadang sampai jam 9. Kadang paling lama itu sampai 9:30 kita latihan. Terus 9:30 habis itu kita pembersihan, makan pagi, terus langsung istirahat. Bangun jam 2, terus persiapan latihan 3:30. Dan memang itu sudah terjadwal dan harus ditepati gitu kan. Berarti memang selain disiplin, loyalitas dan juga profesionalitas harus dijalankan di situ. Betul. Ya. Jam malam pun harus ditepati. Jam 9 udah harus tidur. Jadi semua ya. Kadang kalau orang kantor telepon kita matiin HP itu kadang, makanya orang kantor kadang marah sama kita kenapa nggak pernah angkat telepon ini. Padahal kalau di tempat latihan itu kan kita ada kayak ngumpulin HP gitu. Jadi memang tertata lah. Memang harus ada aturannya di situ, di dalam TC itu ya. Kalau jalan-jalan nih ke tempat bermain itu kan sekarang tuh banyak tuh yang viral kalau ada bisa mukul terus ketahuan nih kekuatan tangannya. Pernah nggak bermain kayak gitu? Yang di mall-mall itu ya? Pernah. Berapa itu kekuatan tangannya saat mukul tuh? 6.000 lebih. Maksimalnya berapa? Maksimalnya kan di sana kan 8.000-an kayaknya. 6.000 saya dapatnya. Itu sendiri apa sama teman waktu itu? Sama teman. Kemarin kan kita kalau saya kan TC-nya di Ciseeng ya, di Parung sana dibuang di daerah mana itu. Saya TC-nya di sana, di Pelatnas TC-nya di sana. Terus kami TC itu Senin sampai Sabtu itu latihan. Jadi Minggu doang kita dikasih pesiar libur. Terus nggak boleh kayak IBG gitu, nggak boleh. Jadi kita full satu minggu itu cuman hari Minggu aja disuruh jalan-jalan. Jadi kita kalau ke mall itu paling sedikit itu cuman 2-3 kali karena jauh. Parung ke Sawangan itu kan jauh sekali ya. Jadi capek. Habis itu Minggu, Senin latihan fisik. Jadi kita itu kayak
malas kemana-mana, jadi tinggal di situ aja, di situ-situ. Kadang kalau kita udah bosan baru kita ke mall. Ya, walaupun di sela-sela kesibukan untuk latihan, tapi tetap juga diberikan waktu untuk refreshing lah ya. Refreshing. Iya. Kira-kira kalau berandai-andai nih, Ratna ini punya target nggak sampai kapan mau di dunia tinju ini? Kalau tinju sih, kalau yang cewek ya umur 35 udah gak dipakai lagi di tinju ya. Kalau saya sih maunya 1 kali lagi lah dapat medali di di internasional dan di PON. Tentunya di PON sih. Saya belum dapat medali di PON, jadi saya ingin memfokuskan buat saya bisa dapat di PON tahun depan. Apa persiapan untuk tahun depan di PON? Ya, persiapan saya harus tetap optimis, latihan, intinya fokus untuk latihan aja. Tapi Satuan sangat mendukung sekali ya. Siap, sangat mendukung. Ya, apa pesan yang ingin disampaikan kepada generasi muda saat ini, khususnya kaum hawa, bahwa mereka juga bisa berprestasi? Siap. Yang saya ingin sampaikan kepada kaum hawa yang di luar sana, jangan takut untuk mencoba sesuatu yang kita coba itu pasti akan berhasil kalau kita menjalankannya dengan maksimal, tekun, berdoa, dan disiplin latihan. Ya, siap. Tentunya semoga ini dapat memotivasi generasi muda saat ini, dan terima kasih telah meluangkan waktunya di Kartika Podcast. Siap. Sukses selalu untuk pertandingan selanjutnya. Amin. Semoga ke depan dapat lebih berprestasi lagi ya. Amin. Oke, dan tentunya TNI Angkatan Darat di hati Rakyat.